Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk banyak-banyak bersedekah. Dan untuk bisa bersedekah tidak harus menunggu kaya dulu. Bahkan orang miskin pun bisa kok bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah." Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu. Jika Anda sekarang ini adalah orang yang masih miskin, maka berbahagialah. Karena miskin itu mudah untuk menjadi orang dermawan. Sedangkan orang kalau sudah kaya itu biasanya ribet, jelimet, dan perhitungan. Contoh, ada seorang kiai yang mempunyai pondok pesantren. Biasanya santri itu loyal sama kiainya. Ada santrinya yang miskin, yaitu mempunyai santri yang miskin. Dan santri itu mempunyai 2 ekor ayam. Lalu ayam itu diminta oleh kiainya. Kira-kira boleh apa enggak? Boleh. Padahal itu berapa? Diminta oleh kiainya 1 ekor. 1 ekor itu berarti berapa? 50%. Santri punya 2 ekor ayam, diminta 1. Berarti kan 50%. Dan itu diberikan. Punya uang 100.000, diminta 50.000. Boleh apa enggak? Boleh. Akan tetapi kalau sudah menjadi orang kaya, terus punya uang 1 miliar misalnya, kemudian diminta 500 juta, boleh apa enggak? Kira-kira? Alah, ya mikir. Padahal itu sama loh, 50%. Jadi gampang mana? Orang miskin apa orang kaya? Untuk bisa menjadi dermawan 50%. Orang miskin. Lah Sa'labah itu cara berpikirnya ya begitu. Sehingga Allah tersinggung dan marah. Singkat cerita, Sa'labah itu awalnya orang miskin. Saking miskinnya, baju saja gantian dengan istrinya. Suatu hari Sa'labah ini minta kepada Rasulullah SAW untuk didoakan kaya. Awalnya Rasulullah menolak. Dan beliau mengatakan, mungkin miskin itu lebih baik bagimu, hai Sa'labah. Akan tetapi, Sa'labah tetap ngotot minta didoakan kaya. Ya akhirnya didoakan oleh Rasulullah SAW. Pertama, Sa'labah itu punya kambing 1, terus bertambah, dan berkembang menjadi semakin banyak. Bahkan sampai mencapai ribuan ekor. Sa'labah ini ketika kambingnya berjumlah 40 ekor, oleh Rasulullah SAW diminta zakatnya, zakat ternak. Tapi dia nggak mau, nggak boleh. Padahal 40 ekor kambing itu zakatnya cuma 1 ekor. Ketika berjumlah tambah jumlah 200 ekor juga dimintai zakatnya ya nggak mau. Sampai ketika mencapai jumlah 4.000 ekor kambing Sa'labah ini. 4.000 ekor kambing itu kalau zakatnya ya kurang lebih 40 ekor. Akhirnya Sa'labah ini mengomentari sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW mengambil zakat itu. Wow, kata Sa'labah, ini bukan zakat lagi, ini pemerasan namanya, kata Sa'labah.
Mengapa Tha'labah berkata begitu? Ya karena jumlahnya itu sudah lumayan, sudah signifikan. Makanya dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya marah kepada Tha'labah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kalau ingin menjadi dermawan, tidak perlu menunggu kaya. Di atas tadi sudah disampaikan bahwa yang miskin, orang miskin itu mampu bersedekah 50% dari hartanya. Sedangkan ketika sudah kaya, maka orang kaya ini akan berpikir ulang untuk bersedekah sebanyak 50% dari hartanya. Ketika miskin punya ayam 2, diminta 1, dikasihkan. Punya uang 20.000 dan itu satu-satunya uang yang dia miliki, lalu diminta orang, berikan itu ketika miskin. Nah, tapi kalau sudah menjadi orang kaya, punya 2 ekor sapi lemosin misalnya, yang harga per ekornya itu 70 juta, diminta 1 ekor oleh takmir masjid, kira-kira itu dikasihkan apa enggak itu? Padahal 1 ekor itu kan nilainya tetap sama, 50%. Ya mikir berat. Jadi gampang mana? Gampang mana itu? Orang miskin sama orang kaya ketika beramal itu mudah mana? Orang miskin. Terus hebatnya orang miskin itu kalau beramal itu dramatis. Oleh sebab itu mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka sama orang-orang miskin? Ada orang kaya bertanya kepada seorang kiai, mengapa kiai sering memuji-muji orang miskin? Padahal ngamalnya itu kan banyak saya, kata orang kaya itu. Banyak saya, yai. Terus kiai itu menjawab, kamu orang kaya bersedekah 1 miliar untuk membangun masjid. Tetapi kalau orang miskin itu biasanya berteman dengan orang miskin, berteman dengan orang miskin juga. Nggak mungkin orang miskin itu ngutang sama Abu Rizal Bakri, ya nggak mungkin. Orang miskin itu kalau ngutang ya sama sesama miskin, itu sudah pasti, itu hukum sosial. Lah ternyata hari itu orang miskin itu anaknya tidak makan berhari-hari, dan hari itu juga istrinya mau melahirkan, terus utang uang 50.000 kepada temennya yang sesama miskin tadi. Dan uang ini dramatis. Kalau hari ini nggak makan, maka akan mati. Artinya apa? Ada orang yang ngamal 1 miliar untuk bangunan, yang satu ngutangi orang, memberikan amal utang kepada orang, jumlah 50.000, tapi taruhannya nyawa. Lah sekarang nyelamatin nyawa dengan bangunan itu keren mana? Ya nyelamatin nyawa. Maka dari itu, kalau jadi orang miskin, kalau kita sekarang itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang miskin, ya nikmati aja. Nikmati saja. Toh ada peluang untuk bisa mendahului orang-orang kaya di dalam beramal dalam jumlah persentase. Yang miskin mampu bersedekah 50%, bahkan sampai 100%. Dari apa yang ia miliki. Sedangkan orang kaya, dia akan berpikir ulang untuk bersedekah 50%, apalagi 100%. Wow. Tapi yang kaya ya tetap jadilah orang kaya. Jangan terus minta dijadikan orang miskin. Nikmati aja. Nikmati aja peran kita masing-masing. Kalau jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang bermanfaat dan banyak amalnya. Kalau menjadi orang miskin, jadilah orang miskin yang bermanfaat dan banyak amalnya juga. Kaya dan miskin itu hanyalah peran yang Allah berikan kepada kita semua, agar kita tetap selalu bersyukur dan mensyukuri dari apa yang Allah sudah berikan kepada kita.
Untuk itu marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan orang-orang yang bermanfaat, banyak amal dan pandai bersyukur dalam keadaan status apapun, sehingga kita akan selamat bahagia dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Yang semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.